Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, akulah yang telah mengatakannya kepada kamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan kemenangan besar Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang telah wafat, kini bangkit dan hidup. Ia benar-benar hidup dan hadir dalam hidup kita. Sebagaimana dialami oleh para murid dan Magdalena serta Maria yang lain, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke makam pagi-pagi sekali untuk memberi penghormatan kepada jenazah Yesus dan meminyaki tubuh Yesus yang dipukuli dan memar. Ini adalah tindakan cinta terakhir mereka terhadap Yesus. Namun ketika para wanita itu tiba, terjadi gempa bumi yang hebat dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Batu penutup kubur terguling. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Penginjil Matius mengisahkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain kemudian meninggalkan kubur dengan cepat, diliputi perasaan ketakutan sekaligus sukacita. Mereka pergi memberitahu murid-murid yang lain tentang perjumpaan mereka dengan peristiwa yang menakjubkan itu. Tiba-tiba Yesus sendiri bertemu mereka di tengah jalan. Dalam keterkejutan mereka, para wanita itu tersungkur dan memeluk kaki Yesus dan menyembah kepadanya. Mereka menyembah Kristus yang bangkit. Yesus kemudian berbicara, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihatku." Dan memang benar, semua yang mereka harapkan dan telah dikatakan oleh Yesus menjadi kenyataan. Mereka melihat Yesus ditangkap. Mereka melihat dia dipukuli. Mereka melihat dia dituduh secara salah, dicemooh dan disiksa. Mereka melihat dia dijatuhi hukuman mati. Dan mereka melihat dia mati. Sekarang mereka melihat sebuah keajaiban yang luar biasa, yakni menyaksikan juru selamat mereka hidup.
Setiap harapan yang mereka miliki menjadi kenyataan. Semuanya membuahkan hasil pada saat itu. Semua yang hilang dipulihkan kembali 100 kali lipat. Ketakutan berubah menjadi kegembiraan besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa yang terjadi 2000-an tahun yang lalu. Itu adalah peristiwa yang terus dan akan terjadi sepanjang hidup ketika kita dengan sabar dan setia berjalan bersama Tuhan dalam setiap pencobaan, salib, kehancuran, air mata, dan penderitaan hidup kita, dengan harapan dan kepercayaan pada kuasa-Nya untuk melakukan semua hal yang baik bagi kita. Kejahatan selalu kalah pada akhirnya jika kita tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup. Saat kita merayakan kebangkitan Kristus, renungkanlah janji yang telah Ia ucapkan kepada kita. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Namun terkadang kita memiliki harapan dan rencana tersendiri tentang kebangkitan. Kita berpikir apa yang kita harapkan di dalam hidup, itulah yang kita butuhkan dan harus terjadi. Tetapi kebangkitan Kristus hari ini mengajar kita bahwa rencananya untuk kehidupan baru bagi kita jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Pertanyaannya, apakah kita sungguh percaya pada rencana Tuhan untuk kita, bahkan ketika semuanya tampak hilang dan hancur? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, renungkanlah hari ini pada rencana tak terduga yang Tuhan siapkan untuk hidup kita masing-masing. Jika kita tetap setia sampai akhir, Tuhan akan mendatangkan sukacita yang lebih besar dalam hidup kita daripada apa yang pernah kita pikirkan. Mungkin tidak akan terjadi sesuai dengan waktu dan harapan kita, tetapi itu akan terjadi sesuai dengan kehendak ilahinya yang sempurna. Karena itu, jangan ragu, jangan takut, percayalah padanya. Karena Tuhan akan mendatangkan sukacita besar dalam hidup kita, justru di saat-saat yang tidak pernah kita bayangkan. Dan tak seorang pun yang bisa mencuri kegembiraan yang berasal dari Tuhan itu. Tidak ada yang dapat menahan kita dari kegembiraan yang Tuhan berikan. Kebangkitan telah mengalahkan segala bentuk kejahatan, ketakutan, dan kekhawatiran duniawi kita. Inilah makna Paskah yang sesungguhnya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.